Assalamualaikum, hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Fitria Ros. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian materi IPS kelas 5, tema 4, subtema 2, yaitu interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya dan pendidikan. Namun, sebelum kalian lanjut melihat video pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu adalah interaksi dalam pembangunan sosial budaya. Kalian pasti sudah tahu dong interaksi itu apa. Jadi, interaksi itu adalah hubungan timbal balikan antar setiap manusia. Dan interaksi itu bisa terjadi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial dilakukan untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Nah, pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek. Nah, apa aja aspeknya? Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia. Nah, kalian pasti udah mengenal dong bahasa Indonesia itu sejak lahir, karena bahasa Indonesia itu juga diajarkan di sekolah, ya kan? Nah, bahasa Indonesia ini dipakai dari Sabang sampai Merauke, Indonesia. Sementara itu, bangsa Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah dari berbagai suku bangsa. Pembangunan dalam bahasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia itu diajarkan di sekolah. Nah, kalian kan dari kelas 1 SD sampai nanti di perguruan tinggi, pasti selalu ada pelajaran bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik yang benar. Jadi, kalau misalnya kamu nih dari Papua, lalu kamu disuruh ke Jakarta, bertemu dengan orang Jakarta, kamu nggak akan bingung untuk berkomunikasi dengan orang Jakarta, karena kamu sudah tahu bahasa Indonesia. Jadi kamu ngomong dengan orang Jakarta nggak pakai bahasa Papua, tapi pakai bahasa Indonesia. Nah, seperti itu tujuannya. Lanjut, yang kedua adalah bahasa Indonesia digunakan pada instansi formal. Maksudnya instansi formal adalah pada lembaga-lembaga sekolah, lembaga pemerintahan, dan pada tempat umum. Ya, jadi kayak gini contohnya. Misalnya nih, kamu lagi mau mengurus KTP, ya kan? Pastilah kamu akan diajak berbicara bahasa Indonesia sama adminnya itu. Misalnya bapak mau ngurus apa, ibu mau ngurus apa, kayak gitu kan. Gak mungkin kan pakai bahasa Jawa. Jadi dalam instansi-instansi formal itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena kita nggak tahu tamu kita itu orang dari provinsi mana, kayak gitu. Seperti halnya di tempat umum. Di tempat umum seperti saat kamu mau naik busway, kamu bingung, ini cara masuk naik busway gimana? Sedangkan kamu dari Kalimantan. Kamu akan bertanya kepada mbaknya menggunakan bahasa Indonesia kan? Karena kamu sedang di Jakarta. Gak mungkin kamu nanya sama mbak-mbak busway-nya, bagaimana cara membeli tiket pakai bahasa Kalimantan? Pasti mbak-mbak tukang baksonya itu juga akan bingung. Apa nih? Ini orang ngomong apa nih? Kayak gitu. Makanya digunakanlah bahasa Indonesia. Lanjut. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Nah, maksudnya apa nih?
Di sini ada penyerapan kosakata baik dari bahasa asing maupun daerah untuk memperkaya kotakasa bahasa Indonesia. Contohnya, communication. Communication itu adalah bahasa Inggris, tapi diserap menjadi bahasa Indonesianya adalah komunikasi. Ya. Lalu ada lagi cadeau. Cadeau adalah bahasa Perancis, tapi diserap menjadi bahasa Indonesianya yaitu kado, yang artinya pemberian atau hadiah. Oke, paham ya anak-anak? Jadi bahasa Indonesia itu nggak semuanya dari Indonesia. Ada penyerapan bahasa dari asing maupun daerah. Ya, lanjut yang D. Bahasa sebagai kekayaan bangsa. Jadi, selain bahasa Indonesia, bahasa daerah itu juga mesti dilestarikan. Namun, cara melestarikan bahasa daerah itu biasanya kalian dengan cara ada upacara adat. Itu pasti semua pemuka adat pasti menggunakan bahasa daerah dalam melaksanakan adat tersebut. Lalu misalnya ayahmu orang Jawa, ibumu orang Jawa, di rumah kamu sering mendengar mereka berbahasa Jawa. Itu juga salah satu contoh melestarikan budaya di keluarga atau di dalam rumah. Kayak gitu. Oke anak-anak, sudah paham ya untuk pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Sekarang kita lanjut ke pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi, terdapat norma atau aturan yang berlaku untuk mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Misalnya, tata cara upacara pernikahan, pemakaman, tata cara menghormati orang yang dituakan, dan lain sebagainya. Lalu pembangunan adat istiadat ini antara lain adalah sebagai berikut. Kita langsung contohnya aja ya. Nah, yang pertama adalah melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Sebagai manusia yang lahir dan besar serta mengerti adat di daerahnya, pasti kalian seharusnya melestarikan adat dong kan, dengan melakukan hal yang sudah ada dari dulu. Contohnya kayak gini nih. Jadi namanya adalah Tedak Sinten, yaitu upacara selamatan atau syukuran masyarakat Jawa ketika seorang anak atau bayi sudah mulai bisa berjalan. Nah, pada ritual Tedak Sinten ini, anak bayi tersebut dimasukkan ke dalam kurungan ayam dan diberikan barang-barang tertentu seperti uang, alat tulis, dan lain-lain. Nanti dia disuruh milih. Apa yang mereka ambil itu nanti akan menjadi gambaran cita-cita si anak itu. Misalnya anak itu nanti ngambilnya alat tulis, mungkin mereka nanti akan menjadi guru. Kalau mereka nanti ngambilnya uang, mungkin dia akan menjadi pengusaha, dan lain sebagainya, tergantung tradisinya. Lalu di sini nih ada upacara Mangokal Holi, yaitu tradisi membongkar kuburan yang dilakukan masyarakat suku Batak, Sumatera Utara. Dalam prosesinya ini, orang yang sudah mati, yang sudah dikubur, itu dibongkar kembali kuburannya, dan tulang belulangnya itu dipindahkan ke kuburan baru, sehingga kuburan anggota keluarga yang sudah meninggal itu menjadi satu lokasi. Jadi misalnya nih, nenek kamu meninggal udah lama, otomatis tulang belulangnya kan sudah ada tuh di dalam kuburan, itu dibongkar, terus diambil, dipindahkan ke kuburan keluarga. Terus misalnya nih, uyut kamu, nah itu diambil, dibongkar, dimasukkan ke dalam satu keluarga. Nanti misalnya orang tuamu, dibongkar lagi, dimasukkan, dan kamu, gitu. Jadi dalam satu kuburan itu hanya ada tulang belulang satu keluarga kamu, seketurunannya kamu. Itu namanya Mangokal Holi. Lalu yang ketiga adalah Mapalili, yaitu upacara turun sawah di Sulawesi Selatan yang diselenggarakan untuk mengawali musim tanam padi. Menurut kepercayaan setempat sih ya, upacara ini bertujuan untuk mencegah hama atau bencana besar yang dapat merusak tanaman padi mereka. Jadi mereka tuh sampai kayak gitu mengadakan upacara ya
gunanya untuk apa sih? Untuk melestarikan adat istiadat di suatu daerah itu. Kayak gitu. Udah paham ya anak-anak dalam pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Yang pertama adalah kita harus melestarikan adat istiadat di daerah kita masing-masing. Nah, coba kalian dari provinsi mana sih? Dan apa adat istiadat di provinsi kalian atau di daerah kampung kalian? Coba komen di bawah ya. Lalu yang kedua adalah melaksanakan norma yang ada pada suatu adat. Misalnya, adalah seorang orang yang lebih muda menghormati orang yang tua dan sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Nah, contohnya nih kayak bersalaman kepada orang yang lebih tua. Sekarang ini tuh udah jarang banget anak-anak ibu melihat orang yang sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Biasanya kalau orang dulu tuh ketemu gurunya itu takut banget. Ngelihat gurunya aja udah takut. Anak sekarang ketemu gurunya aja tuh kayak nggak ada rasa takutnya, malah gurunya diajak bercanda. Ya enggak, itu berarti norma kesopanan kita sudah turun. Lalu sama orang yang lebih tua, dulu itu tidak ada yang tidak mencium tangan orang yang lebih tua. Salaman itu semua mencium tangan orang yang lebih tua. Tapi sekarang salamannya mereka itu pakai gaya-gayaan, ya nggak, pakai tepok-tepokan. Itu sebenarnya tidak boleh karena itu sudah melanggar norma sopan santun. Lalu orang zaman dulu nih, kalau lewat di depan orang yang lebih tua itu pasti membungkuk dan bilang permisi gitu, ya nggak? Tapi orang zaman sekarang lewat aja kayak nggak kenal, ya kan? Nah, itu juga termaksud salah satu menurunnya nih norma-norma. Sebenarnya kita nggak boleh menurunkan norma yang sudah ada itu, malah kita harus meningkatkannya kayak gitu, supaya adat istiadat dan tradisi kita itu tidak hilang. Ya, kayak gitu ya anak-anak. Lanjut, kita ke pembangunan yang ketiga, yaitu pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Manusia memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia itu juga harus menggunakan berbagai teknologi modern untuk mengolah hasil alam. Selain memanfaatkan alam, manusia juga harus melestarikan alamnya dong. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain, nah ini contohnya ya, misalnya batu bara, minyak bumi, itu kan manusia sedang memanfaatkan alam untuk kebutuhan. Kamu bisa dapat bensin dari mana kalau bukan dari minyak bumi? Kamu dapat menghasilkan gas dari mana kalau bukan dari gas alam kayak gitu. Mengolah sumber daya alam, misalnya nih mengolah kayu menjadi bahan bangunan atau kertas dan lain-lain. Saat kamu mengolahnya itu, kamu juga harus bertanggung jawab untuk menanam pohon kembali. Jadi saat kamu memotong kayu, kamu juga harus menanamnya lagi. Tapi kan sekarang di Indonesia enggak. Yang motong siapa, yang nanam siapa. Yang motong orang-orang pengusaha yang butuh kayu. Tapi yang nanam adalah masyarakat biasa. Kayak gitu. Lanjut, yang kedua, membangun sarana dan prasarana. Saat pembangunan sarana dan prasarana masyarakat yang melibatkan alam, seharusnya tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungannya tidak rusak. Contohnya apa? Contohnya nih dalam karya wisata kan, ada tempat wisata alam, misalnya hutan mangrove yang ada di Tanjung Priok. Mereka buatkan ini seperti rumah-rumahan ini di atas tanaman hutan mangrove, ya kan? Dia ini harus memperhatikan dampak lingkungannya saat hutan mangrove-nya ini tumbuh. Apa dampaknya bagi ini? Apakah merusak hutan mangrove-nya atau tidak? Kalau misalnya tidak merusak hutan mangrove, ya nggak apa-apa. Ini dibuatkan rumah-rumahan kayak gini, kayak gitu. Berikut juga dengan ini. Ini kan waduk ya, waduk itu kan untuk penampungan air.
saat dimainin bebek-bebekan seperti ini, pasti orang itu ada aja yang iseng membuang sampah, membuang ludah, atau membuang apapun ke dalam air ini. Apakah berdampak nanti untuk tidak merusak lingkungan? Pasti sih sebenarnya merusak lingkungan, tapi harusnya kita sebagai wisatawan harus bisa menjaga itu, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut, ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu seseorang dalam mengembangkan dirinya. Ada 3 macam jalur pendidikan yang harus ditempuh nih anak-anak. Pertama, pendidikan formal. Jalur pendidikan formal itu biasanya terstruktur dan dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nih, kalian sudah ada di tahap yang ini, yang berbaju putih merah, ya kan? Setahun lagi kalian akan berubah menjadi putih biru, ya nggak? 4 tahun lagi akan berubah menjadi putih abu, dan 7-8 tahun lagi kalian akan menjadi orang yang sekolah di perguruan tinggi, dan 10 tahun lagi dari sekarang mudah-mudahan kalian sudah menjadi sarjana. Maka dari itu, sekolahlah yang benar. Lalu ada pendidikan non-formal. Biasanya jalur pendidikannya ini bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contohnya PAUD, kursus, dan bimbingan belajar. Bedakan ya anak-anak kursus. Kursus itu adalah kursus untuk mengembangkan keahlian. Misalnya kursus menjahit, kursus bermain piano, kursus alat musik. Tapi kalau bimbingan belajar itu seperti yang Nurul Fikri, GO, les, itu namanya bimbingan belajar. Lalu ada pendidikan informal. Jalur pendidikan ini biasanya itu adalah lingkungan keluarga dan lingkungan yang membentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya pendidikan di dalam keluarga kita. Setiap orang pasti memiliki pendidikan keluarga yang berbeda-beda. Jika kamu lahir di keluarga yang harmonis, pasti hidupmu juga akan seperti itu, dididik dengan hal yang seperti itu. Namun jika sudah ada masalah sejak lahir, pasti kamu juga akan dididik dalam kategori yang beda, yang lain, kayak gitu. Namun, kalian itu bisa menjadi manusia yang lebih baik jika kalian bisa mengembangkan diri kalian di bidang pendidikan formal maupun non-formal kalian, ya, supaya kalian bisa menjadi orang yang lebih baik. Lanjut, interaksi dalam pendidikan. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Misalnya saat mereka berdiskusi mengenai materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah interaksi siswa dengan guru. Misalnya guru menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh siswa. Dan interaksi siswa dengan sumber belajar. Misalnya siswa belajar dengan HP, dengan TV, maupun dari penjelasan guru. Dan yang keempat, interaksi dengan lingkungan. Misalnya kalian berwisata ke museum atau kemana, itu kalian bisa mendapatkan pendidikan walau kalian sedang berwisata. Nah, terima kasih sudah menonton video hari ini ya anak-anak. Materinya IPS-nya sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian bisa menerima ilmu dengan baik hari ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan share video ibu. Kita bertemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.